aku tuh ngerasa kita udah deket sama kiamatnya kita sendiri tau. Oh ini emang jalannya harus seperti ini, dunia akan menjadi seperti ini. Ada AI, GPT-4 udah bisa ngajar kayak guru les. Orang langganan GPT-4 jauh lebih worth it daripada dia bayar guru les untuk ngajarin anaknya. Tahu hahaha, gue nggak pernah menciptakan agama, nggak tahu siapa yang menciptakan lu gimana tuh. Nah itu namanya imajinasi tolol. Nah ini juga imajinasi tolol. Aku nggak iso bahasa Meksiko. Dia capek tiap hari harus ngeliat orang. Kenapa ya di BSD banyak ruko kosong? Kayaknya emang di sini banyak si uang deh. Dituduh ateis sama orang-orang di kontenku. Kalau kalian baca novelku, kalian akan ngerti kok sebenarnya tuh aku masa kini itu bergejolak banget. Masa kini itu masa transisi. Ada Gen Millennial, Gen Z, Gen Alpha, and soon going to be this year, coming next year is going to be Gen Beta. Gue nggak tahu, udah Z terus Alpha terus Beta, nanti bakal ngulang lagi sampai Z lagi, gue juga nggak ngerti. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang yang perlu kita imajinasikan, kita waspadai, yang bisa terjadi di masa depan? Aku tuh salah satu orang yang sangat pesimis ya sebenarnya ya. Kalau ditanya kayak masa depan bakal kayak gimana ya? Aku tuh ngerasa kita udah deket sama kiamatnya kita sendiri tau. Kita tuh udah deket sama kepunahan kita tau. Global warming is a thing. Dan gak banyak people aware. Are focusing, bukan aware lagi, udah ignorant. Iya. Karena gak ada di news. Iya makanya. Gak ada di news. Yang di news kan yang bisa dikonsum aja. Dan regulasi pun gak ada yang kayak ini nih kita udah mau mulai transisi energi atau apa. Gak ada ke situ gitu. So global warming is a thing. AI is another thing. Orang gak aware kalau ini beneran banyak pekerjaan yang bisa diambil sama AI loh. Iya kita harus bersaing, kita harus mempelajari AI. Tapi berapa banyak sih dari kita yang mampu untuk melakukan itu? I was just talking, gue baru lagi cerita sama sosok temen gue gitu. Gue bilang ada masanya di mana hard labor di take over sama robot. Iya. Sekarang intellectual di take over sama teknologi. Iya lagi. Kita tuh dulu mikir ya, yang pertama kali akan di replace itu ya hard labor gitu, kayak orang di pabrik atau apa. Ternyata yang pertama kali di replace tuh ini penulis, ilustrator gitu. Enggak, bukan. Yang pertama kali di replace memang hard labor. Buktinya ada fase di mana dulu industri yang kayak garment, stitching dan sebagainya itu udah banyak ke replace sama machines. Oh iya. Ya kan? Dulu kalau bikin otomotif masih banyak engineers-nya loh. Ya kan? Makin kesini udah just operator. Nah, maksud gue adalah ini tuh dulu ketakutannya aku ya sebagai anak muda yang nonton Terminator teman-teman. Jadi ketakutanku dulu adalah, oh ini robot-robot ini akan hidup terus tahu Boston Dynamics nggak? Tahu. Terus tahu robot yang ada cuman pala doang itu nggak? Bayangin mereka gabung jadi satu terus kayak udah nyerang kita gitu. Ketakutanku dulu itu. Terus sekarang ketika ngelihat AI digunakan orang untuk menggambar, bikin video, kayaknya ini duluan dari kejadian kayak kerjaan-kerjaan ini habis deh. Makanya aku tadi ceritakan, yang aku takutin itu yang bikin aku cukup parno sama AI adalah ini ada AI GPT-4 udah bisa ngajar kayak guru les. Bayangin itu kerjaan. Berarti guru les bakal replace. Iya. Akan irrelevant. Guru les tuh dibayar berapa? 100.000 atau 1.000 per jam. Iya. Sekarang kamu langganan GPT-4 kamu bisa tanya jam 2 pagi dia akan jawab. Iya. Dia nggak punya kesibukan di rumah, dia nggak punya anak istri, itu GPT-4 kan. Iya betul. Jadi kayak ini akan jauh lebih worth it. Orang langganan GPT-4 jauh lebih worth it daripada dia bayar guru les untuk ngajarin anaknya suatu saat nanti. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti kalau misalnya udah makin sempurna, udah makin bisa ngajar orang dengan lebih teliti. Kalau menurut tuh itu beneran terjadi, oke? Itu menurut tuh terjadi. Apa yang harus dilakukan sama sosok guru les ini? Misalnya AI ini menggantikan dia. Apakah dia bisa menggunakan AI as a tool to help dia teaching? Karena teaching itu kan ada dua. Oh iya. Ada teaching by engine atau teaching by empathy. Nah,
Kalau empathy kan human touch-nya ada kan, Betul. ya kan? Nah, kira-kira how do you see it? Gimana lo ngelihat kalau kita ngambil contoh AI di guru les? Itu adalah guru yang disarankan, ayo step up, use technology and improve. Ayo gunakan teknologi dan perbaiki skill teachingmu, perbaiki skill deliverymu. Ya itu enggak, Pak. Gini, kalau misalnya emang akhirnya guru les ini sebuah pekerjaan akhirnya musnah dan diambil sama AI gitu ya. Menurutku hal terbaik yang manusia bisa lakukan adalah ya udah guru-guru biar fokus ke sekolah aja. Yang beneran sekolah itu fokusnya bener-bener anak itu belajar how to be a human. Gimana caranya bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana cara problem solving. Yeah. Nah, jadi lessonnya itu hanya lebih ke interaction, jadi living in the social life, matematika, bahasa Indonesia, sejarah. Ujung-ujungnya hanya menjadi tools buat mereka untuk discover mereka itu siapa, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara problem solving. Nah, di situ yang kita butuhkan apa? Regulasi. Oke, nih guru-guru udah nggak bisa ngelesin lagi nih karena guru les udah nggak relevan. Kesejahteraan guru di sekolah diperhatikan nggak sama pemerintah? Gajinya masih segitu nggak? Nah, itu yang harus dipikirin. Nah, makanya di sini di novelku salah satu poin penting yang aku tulis dan menurutku di novel ini diceritakan bahwa dua orang itu menganggap ini ideal adalah kalau memang ada AI yang menggantikan sebagian besar kerjaan manusia, maka jumlah manusia itu nggak boleh terlalu banyak. Ngerti nggak maksudku? Ngerti banget. Jadi harus ada kontrol terhadap populasi manusia yang ada. Betul. Kalau kita terlalu banyak nih ya, kitanya terlalu banyak, kerjaannya udah di take over semua, terus kitanya ngapain ini? Ya, jadi gimana mau sejahtera kalau terlalu banyak? Makanya. Demand and supply. Gimana lagi-lagi novel ini kan sebenarnya dua sisi ya, ngomongin idealnya gimana, sama sebenarnya resiko dari itu gimana. Jadi juga aku cerita resikonya kontrol populasi itu apa. Apa resikonya kontrol populasi? Ya kamu jadi nggak bebas dong. Manusia jadi kehilangan kebebasannya dong. Kayak sekarang juga kita kehilangan kebebasan sebenarnya, tapi kita lagi hidup aja. Loh iya, tapi kan sekarang nggak separah yang mereka bayangkan. Misalnya kayak di novel itu kontrol populasinya bener-bener cowok nih semuanya di steril. Supaya kamu nggak bisa berkembang biak. Satu-satunya cara untuk berkembang biak kalau pemerintah mengizinkan kamu untuk in vitro. Jadi spermamu diambil ditaruh di cewek. Jadi kebebasanmu untuk bahkan meneruskan keturunanmu sendiri pun itu diambil. Itu kan sesuatu yang jauh dari apa yang kita punya, dari humanity yang kita punya sekarang gitu. Siap nggak kita punya masa depan kayak gitu? Dan lu udah ngebayangin sampai situ waktu lagi ngebuat novel. Iya. Keren juga bayangannya ya. Makanya tadi aku bilang kan, ini seberapa tolol nih sebenarnya novel ini. Novel ini adalah rangkuman dari aku tuh ngobrol tengah malam sama teman-temanku tuh apa aja sih. Nah, aku ceritain semua di sini nih. Terus semua obrolan itu aku bikin sebuah cerita untuk ngebantahin kata argumen teman-temanku tolol semua tau. Apa yang mereka bayangin itu nggak ideal, aneh mereka itu. Jadi Geraldi itu lu? Oh bukan. Geraldi sama Danu itu dua orang asli ada beneran itu teman-teman aku. Tapi fun fact-nya adalah mereka berdua tuh nggak pernah ketemu. Jadi aku ngebayangin kalau mereka berdua. Iya. Jadi kayak aku tuh punya teman sama Geraldi kan. Nah kalau Geraldi nongkrong aku gini, kalau aku sama Danu aku kayak gini. Cuman mereka berdua tuh nggak pernah ketemu. Jadi aku ngebayangin kalau ini berdua ketemu, setolol apa yang mereka ngobrol lagi itu. Jadi yang Geraldi itu makanya aku bikin kan kayak orang Jawa gitu kan, karena sama-sama orang Malang. Yang Danu ini aku bikin ya bukan Jawa gitu, orang sini aja. Jadi ya emang gitulah mereka modelnya. Aneh gitu. Gue coba baca sedikit boleh? Boleh. Geraldi tuh lagi ngomong, aku tuh kadang berharap nanti pas kita mati, kebetulan chapternya keluar yang ini, ketahuan bahwa kita semua agama di sini nggak ada yang benar. Lu percaya nggak? Lu ngomong begini, gue pernah ngomong ini ke teman-teman gue. Dulu gue suka berimajinasi. Dulu kan kesel ya kalau ada teman-teman yang terlalu apa? Religius. Bukan religius, terlalu kekeh sama what I believe, what you believe. Iya. Namanya juga dulu zaman-zaman SMA. Jadi gue suka ngeledek. Lu bayangin nanti hari kiamat datang kita semua masih ada nih. Kita itu kan masih umur-umur SMA ya. Gue bilang
nanti ada suara dari atas menggelegar ketawa, hahaha, gue nggak pernah menciptakan agama, nggak tahu siapa yang menciptakan lu gimana tuh. Nah itu kan kebayangin itu kan gimana gitu ya. Nah itu namanya imajinasi tolol. Nah ini juga imajinasi tolol. Jadi gue baca dulu. Habisin. Yang benar justru agama suku Aztec. Apaan tuh ya kan? Terus kita mati nanti ketemu Quetzalcoatl. Terus diajak ngomong kita bingung. Aku nggak iso bahasa Meksiko. Oke. Danu menjawab, yang bisa masuk surga cuman Dora the Explorer. Tolol sih mengantar buku. Geraldi, apakah kamu melihat agama yang benar? Di mana? Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Danu hahaha. Enggak, itu bacanya harus, apakah kamu lihat agama yang benar? Nah. Nada Dora. Oke, nada Dora ya. Di mana? Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Nah, gimana kalau lanjutannya lo yang baca? Biar nadanya lebih asing. Apa sih ini? Oh, sama masih tadi. Ya itu. Oh ini nih. Apakah kamu lihat agama yang benar? Di mana? Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Haha, tapi itu yang terjadi sekarang. Banyak orang ingin taat sama Tuhan, tapi nggak tahu apa yang Tuhan mau. Beberapa orang akhirnya literal aja, apapun yang tertulis dari ayat ya itu yang dipegang. Padahal orang lain nggak harus percaya sama buku yang dia percaya. Nah, gitu. Itu sebenarnya obrolan. Lu lanjutin halaman yang sebelahnya deh. Iya. Ini seru nih. Oh iya. Makanya Tuhan nggak bisa dipakai sebagai alat untuk mengatur negara, nggak reliable. Kalau untuk kepercayaan secara personal individu silakan. Tapi kalau mengatur negara dengan menggunakan Tuhan agama nggak bisa. Terus yang bisa siapa? Nah, yang bisa memimpin negara itu sang komputer yang lebih bisa diandalkan daripada Tuhan. Perhitungannya real time. Tuhan itu rigid, AI itu adaptif. Oke, jadi ini adalah imajinasi tolol masa depan di saat orang akan menghadapi tantangan dua kubu. Betul. One who believes in science, one who believes in God. Ya, exactly. Ya kan? Exactly. One who sees things realistically, one who has faith to see the unseen. Betul. Jadi believe in things that you have not seen. Yes. Nah, makanya kan aku bikin Goks dan tolol sih. Tapi gila sih. Makanya kan aku bikin dia 2 part kan. Ada yang part podcastnya, ada part yang ceritanya. Nah, di podcast itu mereka tuh kayak, oh ini emang jalannya harus seperti ini, dunia akan menjadi seperti ini. Ketika di ceritanya ngomongin masalah kita harus believe in God atau believe in science gitu ya. Tokoh utamanya pun akhirnya kebingungan. Ternyata science atau AI yang dia harapkan itu tidak seideal itu. Nggak bisa jadi jawaban untuk semuanya. Yes. Nah, aku nggak mau spoilerin endingnya bakal gimana. Iya, betul. Cuman aku tuh sering dituduh ateis sama orang-orang di kontenku. Gara-gara aku sering bahas buku non fiksi kan. Terus aku bilang, kalau kalian baca novelku, kalian akan ngerti kok sebenarnya tuh aku kayak gimana. Kamu sebenarnya lagi memprovok mereka untuk berpikir kan. Berpikir, berimajinasi boleh, tapi sekalian belajar. And be aware. Iya. Jadi aku tuh nulis cerita ini sebenarnya juga refleksi aku tuh nganggep Tuhan itu seperti apa sih? Ini aku coba di mana ya? Tapi kayaknya aku pernah nulis di sini nih. Quote-nya tuh kalau nggak salah satu cara termudah untuk kita membunuh Tuhan adalah dengan tidak mendengarkan perintahnya. Gitu. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Mengabaikan, menggampangkan. Nah itu, makanya kayak aku tuh ngerasa kalau dari sisi religiusnya ya, itu sih sebenarnya yang kita lakukan sama Tuhan sekarang tuh kayak gitu tau. Kita nggak lagi menganggap dia penting, tidak lagi menganggap dia utama, lalu kita lebih menggantikan waktu-waktu yang kita bisa berikan pada beliau dengan waktu yang kita berikan pada gadget kita. Iya. Gitu. Di situ aku bilang kan kayak, oh berarti nanti Tuhan tuh akan digantikan dengan teknologi. Iya, bukankah sekarang udah kayak gitu? Iya betul. Iya sebenarnya gitu ya. Iya. Kayak misalnya meskipun ada latihan apa tuh kalau
kalau kita suka ada grup komunitas kan yang baca kitab suci. Ayo kita baca bareng. Udah keluar di aplikasi. Ya kan beda kan? You open the book with paper and read sama you hold the phone and read. Beda kan? Beda. I think makanya aku tuh ngerasa aku tuh sangat menyarankan teman-teman yang pengen punya teman obrolan untuk hal-hal yang mungkin susah diobrolin sekarang, coba baca ini deh. Terus kita DM-an deh gitu. Kayaknya yang ada di kepala kalian ada di sini semua deh. Yeah. Terutama buat ya masalah di masa depan tuh kepercayaan masih relevan gak sih? Di masa depan tuh kita masih akan megang agama gak sih? Gitu. Betul emang sih masa depan ini tidak boleh dibicarakan. Iya. Cuman bisa dibayangkan, dirasakan. Makanya aku tadi menjawab pertanyaanmu tadi kayak kenapa kok bikinnya fiksi gitu? Ya kalau dibikin non fiksi ya susah. Itu maha tolol bukan tolol. Aku rasa justru dengan fiksi orang jadi berpikir. Orang jadi bisa berefleksi kayak sebenarnya karakternya tuh menjalani apa sih? Di ceritanya ya yang di masa depannya itu karakternya nanti akan ketemu sama orang-orang yang ideologinya berbeda-beda. Ada berapa karakter di sini? Sebenarnya karakter utamanya ini yang di covernya nih. Jadi karakter utamanya itu cowok, urologis. Tugasnya dia di masa depan adalah dia yang nge-sterilin orang. Oke, buset. Dia yang nge-sterilin orang. Pertama kali dia aware sama kayaknya ada yang nggak beres ya dalam negara ini adalah dia capek tiap hari harus ngelihat orang tuh bosen sama kerjaanku ini, kayak kerjaan orang lain lebih enak deh gitu. Karena kan di masa depan diceritakan kalau ya kamu tuh kerjaanmu apa udah di-assign sama pemerintah dan kamu akan itu selamanya sampai masa kerjamu berakhir. Lu makan minum apa sampai bisa berimajinasi kayak begini ya? Ini imajinasi atau hasil obrolan atau gimana sih? Hasil obrolan tapi sama berbagai orang yang berbeda ya kan? Teman nongkrong yang beda, cuman yang paling berkesan sama aku ya 2 orang ini karena setiap sama 2 orang ini tuh bahasanya tuh aneh gitu kayak bisa kemana-mana gitu. Aku tuh pernah ngajakin istriku buat ngobrol sama salah satunya, terus fix beneran hampir verbatim obrolan itu akhirnya jadi chapter pertama buku ini. Wow, karena menurut aku tuh obrolan kayak ini aneh banget ya. Kita cuma ngomongin kenapa ya di BSD banyak ruko kosong. Terus tiba-tiba kayaknya emang di sini banyak cuci uang deh. Terus kita ngebayangin ini kalau kita beneran jadi manajernya cuci uang gimana ya kita ya? Oh seru itu pasti kita digaji nggak pakai rekening, kita dibawain tote bag gitu kan. Tote bagnya kok ada putih-putihnya, iya biar kamu penuh semangat gitu. Tengah malam kamu boleh nggak nemenin aku ke danau, ada apa kita mau ngebuang sesuatu lo aneh banget. Jadi obrolan itu sebenarnya seaneh itu. Cuman ketika aku pulang dari ngobrol sama temanku ini aku kayak tadi bener juga ya, seru juga tadi kalau bisa kejadian beneran gitu. Jadi how imagination can shape reality ya, atau reality can shape imagination. Iya makanya aku tuh makanya aku happy banget nulis inilah. Ini kayaknya bahkan kalau aku mau bikin sesuatu yang baru, ini pun masih akan punya kesan sendiri karena ini karya yang cukup jujur. Banyak orang kan udah baca ini kan, terus beberapa teman-temanku juga udah baca ini, terus mereka bilang kayak, ya ini mah ngobrol sama lu begini sih ya. Ini mah isi kepalamu emang begini tiap hari kan? Iya sih, ya udah maaf ya gitu. Nice. Teman-teman, masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Grab the book and learn to imagine. Learn to imagine ya, learn to imagine. Baca berita juga males banget baca berita ya kan, udah hampir unfollow semua akun berita. Selama 2 minggu satu buku yang aku habisin tuh habis gitu. Aku juga kaget, aku bisa ngabisin. Kita bisa kok FOMO sama baca buku. Toh dulu kita pernah FOMO sama lato-lato loh. Setiap minggu kan ada orang cetak ngapain gitu kan. Kalau kita bisa FOMO sama hal nggak berguna seperti lato-lato, harusnya kita bisa FOMO sama baca buku. Kenapa sih bangsa Indonesia tuh jadi bangsa yang seperti ini? Kenapa kita percaya banget sama mitos, gampang banget disetir sama penguasa? Oh masalahnya di sini. Ada nggak buku yang lo baca sampai bikin lo ngakak dan menertawakan diri lo sendiri? Wah, waduh. Apa yang membuat kita stuck? Kita kehilangan yang namanya page. Miskin mindset. Kemiskinan itu pun juga akan ngerusak otakmu gitu loh. Mas gimana aku bisa dapat duit cepet ya gitu? Ngepet. Coba ngepet.